من المؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع البلاد والبلاد وتجنبنا من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة شر الممات جوالي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wasyukru ala ni'amillah, halaman 66. Wasyukru, dan bermula syukur ala ni'amillah, atas nikmat-nikmat yang datang dari Allah. Ini bagian dari pekerjaan yang dituntut di dalam hati atau yang disebut taatnya hati. Wahwa zikrun ni'mah, zikrun ni'mati. Wahwa syukur, syukur adalah zikrun ni'mati, ingat akan nikmat. Wa zikru mu'tiha ma'an, dan ingat akan yang memberi nikmat secara bersamaan. Jadi melihat nikmat yang datang kepada kita, keingatan bahwa itu datang dari Allah, maka otomatis dua perkara yang diingat. Pertama, nikmat itu datang dari Allah. Kedua, Allahnya yang diingatkan, maka itu disebut syukur. Nah, cuma syukur ini kelihatan dari rasa senangnya kita lawan Tuhan, menerima sesuatu dari situ. Jadi ketika kita himung dapat misalnya sesuatu, nah himung kita itu kepada Allah, atau rasa senang hati kita tuh kepada Allah atas pemberiannya, disebut syukur. Jadi ada pemberian, ada yang memberi waktu itu, imbai kita yang diganang, tapi dengan perasaan senang, nah, itu disebut syukur. Kalau dengan perasaan sedih, ingat lawan pemberian, ingat ya lawan Allah, tapi perasaannya sedih, itu lain syukur. Kal islami, nah, seperti kita beragama Islam, itu bagian nikmat yang dijadikan Allah untuk kita. Wa ta'ati, dan taat dalam keadaan diberi hidayah, diberi taufik, Allah menggawi 5 waktu. Nah itu pun disuruh kita menyukuri. Wasairin ni'am, dan seluruh nikmat-nikmat yang kadang-kadang kita menghitunginya. Maka ketika kita ingat bahwa kita sedang dalam keadaan taat kepada Allah, tapi kita ada rasa gembira lawan Allah, itu disebut kufur nikmat naranya. Ada ingat, ada bersyukur. Maka bersyukur lawan nikmat dari Allah itu hukumnya wajib. Jadi bila kadang-kadang kita dalam keadaan beragama Islam, tapi ada rasa gembira hati, maka kita masuk ke bersyukur naranya. Jadi ada rasa perbedaan, ada rasa himung waktu keingatan seorang beragama Islam. Nah itu disebut syukur. Jangan kita mbah keingatan seorang beragama Islam, keingatan seorang sudah Allah menggawi ketaatan, rasa biasa-biasa saja, ada senang hati itu. Nah cuma senangnya itu bukan kepada diri kita yang sudah Allah menggawi taat, ada. Tapi senangnya tadi kepada Allah. Amun senangnya kepada kita, itu disebut ujub narnya. Jadi sedikit benar tipis bedanya tuh. Tenang, gembira lawan diri kita karena sudah taat, itu ujub, berdosa itu. Nah senangnya tadi kepada Allah yang sudah memberi nikmat, nah itu yang disebut syukur. Wa dzukira, dan disebutkan an Ibrahim bin Adham, dari Ibrahim bin Adham, seorang sufi, seorang ulama. Qala, ujar Ibrahim bin Adham, man asbaha, barang siapa bangun subuh, bangun baisukan, bangun sembahyang, bangun ketika hendak sembahyang subuh tuh. Lazimahu syukru arba'ati asya'a, lalu wajiblah orang tersebut menyukuri 4 macam di dirinya. Jadi hendaknya orang tersebut menyukuri macam yang ada di dirinya ketika bangun subuh. Bangun jam 4 kah, jam 3 kah,
Jadi maksudnya ini kita ketika kita bangun tuh jangan langsung berluncat hendak ke WC. Kecuali dia hendak bededes bahira ada kawai ya kalau. Nah, jadi bangun tuh dulu kita bertafakur, menyukuri yang ini nah. Awaluha yang permulaan ayyashkura dia berterima kasih. Fayaqulu lalu dia berucap. Nah, hati berterima kasih. Berarti ada rasa senang tuh di hati. Terima kasih jelas aja. Nah, berarti ada rasa senang. Ucapannya alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah yang sudah nawwara qalbi, yang sudah memberi hidayah ke dalam hatiku, binuril huda dengan nur petunjuk, dengan nur petunjuk atau nur hidayah. Jadi hidayah itu bahasa Arabnya, kalau bahasa kitanya ya petunjuk. Terima kasih kita Tuhan sudah memberi petunjuk lawan aku, memadahkan waja'alani dan menjadikan aku minal mu'minin, orang yang beriman lawan Allah. Walam yaj'alni dhallan, dan Allah kada menjadikan aku orang yang sesat. Arti sesat tuh ya ada beriman lawan sidin. Nah, ketika kita bangun kita sadar, aku nih beriman lawan Allah, beriman lawan Rasulullah, percaya kepada yang rukun iman itu nah, rukun Islam ada di diri kita nih tuh, itu yang kita syukuri. Gembira karena banyaknya orang yang ada basi rukun iman yang 5, yang 6 rukun Islam ada di dirinya. Satu yang kita syukurin itu. Wasani yang kedua ayyaqula dia berucap alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Alhamdulillah ya kita Allah sudah menjadikan aku termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur yang kedua. Wasalisu yang ketiga ayyaqula dia berucap alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah yang lam yaj'al rizqi biyadi ghairihi, yang tidak menjadikan rizkiku itu lewat tangan selainnya. Maksudnya kita bersyukur bahwa yang memberi rezeki lawan kita adalah Allah. Nah, lain yang dari sidin tuh. Nah, 3 alhamdulillah di kita aku masih diberi Allah rezeki. Itu maksudnya. Maksud rezeki di sini macam-macam, termasuk masih kawa berhinak, masih kawa bergerak, kawa berduduk, kawa berpikir, kawa berkata. Itu maksud rezeki. Alhamdulillah aja kita. Artinya Allah pasti menolongi kita bergerak dan berdiam. 3 sudah. Warabi'u yang keempat, tadi 4 aja lah. Ayyaqula dia berucap alhamdulillahilladzi satara ala uyubi. Segala puji bagi Allah yang sudah menutupi aib-aib kesalahan diriku. Kada diungkai Tuhan tuh. Cakanya yang di hati kita diungkai, dilihatkan keburukannya. Bisa aja orang itu kada hakun lagi mengawani kita. Bisa aja orang itu kada hakun lagi memuliakan kita. Cakanya misalnya iri dengki di hati kita atau diungkai, atau misalnya penyerikan di hati kita diungkai keburukannya tadi, atau pamalar diungkai, atau misalnya penyangka kejahatan diungkai, apalagi misalnya ngeria, ujub, takabur diungkai. Kan ujar para ulama penyakit hati itu lebih busuk baunya daripada maksiat zahir. Jadi maksiat zahir itu sudah berbau busuk tuh, apalagi maksiat yang di hati. Namun diungkainin tuh ada ditutupi Tuhan, orang kada hakun baparaknya lawan kita. Nah, maka alhamdulillah ya kita Tuhan masih mau menutupi aib-aib yang ada di hatiku. Kada diungkai sidin. Nah, jadi 4 macam yang kita syukuri. Pertama tadi bersyukur Allah memberi hidayah lawan kita masih beragama Islam, beriman lawan sidin. Yang kedua bersyukur Allah menjadikan kita umatnya Rasulullah.
Yang ketiga bersyukur kita masih diberi sidin rezeki, kawa bahinak, kawa bagarak, kawa badiam, kawa bapuat. Yang keempat, alhamdulillah Allah masih menutupi aib-aibku. Nah, itu secara garis besar. Maka barang siapa menggawi yang empat ini, nah empat ini, nah di dalam apa kurnya kebangun tadi, maka seharian semalaman kadang melakukan sesuatu yang membuatnya tadi duka cita dalam seharian semalaman tadi. Jadi seharian semalaman tuh himung ya terus ada duka cita yang ia temukan, walaupun ada permusibah juga tetap himungnya ada yang jadi permasalahan tuh. Imbah itu pulang Islam dan imannya ditambah-tambah Tuhan karena disyukuri bang. Imbah itu pulang kecintaannya kepada Rasulullah ditambah Tuhan pulang karena disyukuri. Imbah itu pulang rezeki ditambah Tuhan pulang karena disyukuri. Imbah itu pulang inya dijadikan orang yang bertaubat kena sebelum matinya karena menyukuri aib sudah ditutup oleh Allah. Jadi ketika kita kehimungan karena Allah sudah menutup aib kita, itu ada janji Allah kita kada dimatikan melainkan diberikan taubat. Nah, diberikan taubat. Jadi sebenarnya orang untung lawan celakaan itu bukan masalah menggawi dosa atau menggawi kebaikan. Yang untung tuh sebelum sakaratil maut, sebelum dicabut nyawa, sampat bertaubat itu yang untung. Sampat bertaubat. Wasabru 'alal bala'i. Nah, termasuk kesaatan hati kepada Allah adalah sabar atas musibah. Wa huwa sabar habsun nafsi anil jaz'i. Habsun nafsi anil jaz'i. Manahani diri dari bersifat gelisah atau bahasa Banjarnya memusang. Nah, gitu. Jadi keempat musang sini terbuat sini berikong. Nah, jadi manahani diri jangan memusang atau gelisah aja kita. Nah, atau bahasa Indonesianya berkaluh kesah. Nah, gitu. Manahani diri dari berkaluh kesah. Atau itu bahasa Indonesianya ya kalau itu disebut sabar namanya. Mislul amradhi, misal garing napakah. Bila sampai kita pinam gelisah, memusang, bakaluh kesah kasana kamari, itu sudah keluar dari wilayah sabar. Maka berdosa kita tuh. Arti berdosa tadi garing kita tadi menjadikan kita berdosa lawan Tuhan. Ada jadi pahala tuh garing. Gara-gara kita beradu kesana kamari, berkisah-kisah. Sakampungan tahu bila kita garing. Karena bila kita berhujung semiliar sehari berdiam ya. Nah, ini termasuk bagian dari orang yang ada terima kasih kepada Tuhan. Wal mihan dan dapat musibah. Mihan itu asalnya mihnatun, mihnatani, mihanun. Dapat berbagai macam musibah. Macam-macam musibahnya tuh. Kita ini bila dapat musibah hendak berkisah, hendak orang tuh tahu bahwa kita dapat ini, kecelakaan itu. Nah, padahal agama menuntut, mengatur bila kita dapat musibah, amun kawa berdiam. Boleh memandirakan kepada orang yang berkepentingan, yang ada hubungannya lo musibah itu boleh memandir. Amun yang siaran langsung kan musibah harus usah. Nah, kal qahti seperti misalnya musibah tadi kita dihinakan orang, dicaci orang. Nah, kalau qahtin ini atau bisa juga artinya kita tadi dalam keadaan susahan hidup. Amun masih kawa bertahan, baik diamnya dulu kita bersabar aja. Harus sabar kisah-kisah. Yang seorang tuh misalnya menerima cobaan ganal misalnya, harus sabar kisah-kisah. Nah, amun masih kau bertahan, nah kecuali aja kita ada kawal gimana hani karena kelelaparan misalnya, paksa ya melapor ketua RT. Yang seorang misalnya ada beres misalnya, itu berkisah ada apa itu melapor ada apa, Budi Haji ini melapor. Nah,
lapor Pak RT, saya tidak ada beras selama seminggu, selama ini hanya menjarang batu ya misal. Atau boleh melaporkan kayak itu, karena Pak RT meneruskan kepada lurah camat sampai ke gubernur, sampai ke presiden. Nah, ininya laporannya tuh kan tembusannya. Wa khaufil adui. Nah, termasuk juga musibah takutan lawan sesuatu yang mengancam adui. Termasuk kita ini kan ada rasa kedugupan hati lawan acil corona. Nah, khaufil adui asal makna takutan lawan musuh. Maksud musuh ini yang sesuatu yang kita kada katuju mengancam kita. Penyakitkah kita takutan? Nah, itu bersabar-sabar kita. Nah, jadi asal menjaga kesehatan masing-masing. Nah, cuma dalam sehari ini arahan dari Habib Lutfi semalam memakan bawang 3 biji sehari, bawang habang. Bawang putih pian doko pina ka papadasan gitu muha. Bawang habang iris dikicap yang masin dah. Tu kicap manis kah. Bawang habang beigut kan doko pina ka juga pulang iris-iris di bawang habang dapat dikicap tadi. Cacapan narnya ya Allah. Nah, sambil makan bercacapan, lalu kicap-kicap yang makan. Nah, itu insya Allah itu menangkal daripada virus-virus tadi. Batu pulang bacaan, tapi jangan kadingat mandi ya Allah. Nah, mandi 2 kali sehari. Baudo, maka insya Allah dipelihara dari penyakit-penyakit itu. Amun kana juga naruhnya takdir. Nah, jangan sampai kita model kayak jaga bener kesehatan, takutan mati itu ada boleh gitu. Kita menjaga kesehatan ini supaya jangan garing. Ini tujuannya satu, diantaranya supaya kita beribadah nyaman. Itu aja. Jangan kita menjaga kesehatan karena takutan mati. Itu ada boleh. Karena biar yang jaga benar kesehatan. Amun sudah yang sampai tulisannya ada kawan juga kita pindah. Nah, jadi menjaga kesehatan ada menambah umur itu hakikat. Nah, sebab garing itu syaratnya mati itu syaratnya kada harus garing dulu. Lupang meninggal dunia ini syaratnya harus karena penyakit dulu ada, itu sabab saja. Nah, cuma kita jangan kada bersariat. Nah, ya kalau jangan kada bersariat. Mandi 2 kali sehari, baudo dirancaki, baca rotipul atas, ada dibaca atau bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 3 kali bisukan 3 kali kamarian, makan bawang habang. Nah, apalagi ada kurang-kurang lagi ya kalau wa mautil ahibbati kal waladi. Nah, termasuk juga musibah adalah mati atau meninggal orang-orang yang dicintai, kal waladi seperti anak misalnya. Jadi kuriak kematian anak nih termasuk ada sabar. Padahal kan mesinnya masih bagus ya lah. Abah aja memproduksi itu. Wa faqdil mali, kehilangan harta bisa juga. Kal harqi seperti kebakaran, wal gharqi seperti tenggelam di lautan misalnya, belayar tenggelam kapalnya habis. Nah, wasirqah dicuri orang, dirampok orang, misalnya ditipu orang, atau masuk musibah junin tuh. Lalu kita berkisah-kisah di kampung nih, duduk di warung berkisah-kisah, aku tadi aja ini beritaan. Nah, itu termasuk berdosa kita karena termasuk bagian dari kada sabar. Wa tasallutin nasi. Nah, dan sabar juga kita disuruh ketika bergaul dengan manusia. Karena manusia ini kan macam-macam sifat pada sama bang. Ada yang pina memberi maras manusia nih. Ada yang pina memberi muar. Hanya antara dua itu. Jadi memberi maras kan orang lebih memberi muar. Nih kita bersabar. Wafil hadisi dalam sebuah hadis Rasulullah, man usiba bimusibatin. Jadi ujar Nabi, barang siapa ditimpakan seseorang dengan satu musibah, pada kara musibah tahu,
Fadzakara musibatahu, maka dia keingatan bahwa musibahnya itu didatangkan Allah untuk dirinya sebagai ujian. Itu maksudnya. Fadzakara musibatahu. Makanya ingat bahwa ini datang dari Allah sebagai ujian keimanannya. Atau fa'ahdasa istirja'an wa in qadama ahduha kataballahu lahu minal ajri mislahu yauma usiba. Paham apa artinya lah? Fa'ahdasa istirja'an, lalu inya langsung berucap imba ingat ini datang dari Allah, jirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yang mendatangkan, Allah juga kena yang menghilangkan. Nah, itu. Wa in taqadama ahduha, dan inya pun berisi perasaan bila sampai saatnya karena musibah datang menimpainya, inya terima. Sampai saatnya hilang, biar inya hendak masih karena musibah dasar dapat sampai saatnya hilang, masanya hilang juga. Ada kawan menenahani. Nah, jadi artinya musibah yang kita terima tuh dimajuakan ada kawa, diundurakan kada kawa. Wa in taqadama ahduha. Nah, itu dalam anunya pembahasannya nih tuh. Jadi jadinya menerima musibah misal, lalu nya ingat datang dari Allah, ujian keimanan lawannya. Lalu inya berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yang mendatangkan, Allah juga yang mengambil, yang menghilangkan. Dan Allah mendatangkan memang sampai sesuai ukuran waktu yang dikehendaki oleh sidin, dan Allah menghilangkan pun sampai sesuai di waktu yang sidin kehendaki. Maka mun kaya itu perasaan hatinya tuh. Nah, kataballahu lahu minal ajri mislahu yauma usiba. Makanya ditulis mendapat pahala sabar atas karena musibah yang ditimpa oleh orang tadi. Misalnya kayak inilah, ini contohnya ini kada mesti kita yang karena musibah. Misal ulun bisi kawan ulun tuh karena musibah. Ya, inya tuh sabar karena kada pahala. Nah, lalu ulun tadi pulang walaupun kada kena musibah, tapi ulun berisi perasaan kayak tadi. Ulun datang dari Allah, Allah juga yang mendatangkan sebagai ujian keimanan dari Allah Taala untuk kita julunkan ini nih. Bila sampai waktunya Allah menghilangkan, hilang. Tapi bila belum wayahnya kada kawa, kada dikarasi kita. Nah, ulun yang besi tafakur nang kayak itu dapat pahala yang sabar inya tadi. Nah, itu maksudnya. Nah, itu makanya kita disuruh kita bertafakur tuh. Jadi ujar kita misalnya kan orang garing nih. Ngaji kita apa nih? Kada kawa aja kita, tapi jangan diucapkan itu lah. Kita nih Allah sudah mendatangkan. Karena bila wayah waktunya sampai tuntung selesai garingnya, bisa ya Tuhan mampihi. Ya kita. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita di hati nih dapat pahala kita tuh, pahala sabar. Qadza fi jami'as sabir wasabru ala taati. Nah, jadi sabar itu bukan hanya ketika menerima musibah, tetapi alat taati, sabar atas berbuat ketaatan. Kayak baudo bersabar-sabar, sembahyang bersabar-sabar, amunnya sembahyang baudo kada kawa sabar kita bisa salah-salah. Wa huwa habsun nafsi, yaitu menahannya diri, mau menanggung diri ini nah, mau menyahan kita ala masyaqqati adaiha, atas kesulitan mengerjakan ibadah itu. Atau sabar naranya sabar berbuat taat, mau diri ini menahani atau menanggung beban sulitnya menggawi ibadah ninto. Kayak subuh nih kan, subuh ngantuk kita ya kalau, tapi kata karasi ya. Nah, mengarasi itu bersabar naranya. Nah, maka sabar nih lain bagian dari taat yang kita gawe. Misal sembahyang subuh lah, sembahyang subuh itu hukumnya wajib. Nah, sabar menggawe sembahyang subuh kewajiban yang berbeda. Jadi dua macam kewajiban di situ ada yang kita gawe itu, pahalanya berlain-lain juga. Nah,
Misal kita pulang misalnya mendidik anak kan, ya kalau kan disuruh bersabar, ada kawa yang mau utamakan bemama aja terus. Nah, mendidik anak kewajiban, bersabar mendidik anak kewajiban yang lain. Jadi dua tuh kita dapat pahalanya. Wasabru alal ma'asi. Nah, sabar atas maksiat. Nah, jadi sabar itu bermacam-macam, atas musibah, atas berbuat taat. Yang ketiga sabar atas berbuat maksiatnya. Wahwa yaitu adalah habsun nafsi, manahani diri, ala masyaqqati ijtinabiha, atas sulitnya menjauhi maksiat. Kan ngalih menjauhi maksiatnya ya kalau kawan membawai, ya kawan gratis kita nah. Aku membayarkan kan aja. Maka gratis loh nih. Maka caranya bayar seorang tuh 1,5 juta misalnya. Nah, tapi kawan membayar ya kan. Waktunya ada, kesempatannya ada, badan sehat. Nah, menghindarinya itu nah sulit tuh. Bersabar supaya kita menerima kesulitan menghindari itu. Nah, itu wajib hukumnya. Wasiqatu. Nah, wasiqah ini termasuk bagian dari ketaatan hati seorang hamba lawan Tuhan. Nah, masalah sabar habis kisah lah. Ini wasiqah pulang. Siqah itu percaya birrizki minallahi ta'ala, bahwa rizki datang dari Allah. Siqah itu percaya hati. Nah, itu termasuk ketaatan hati juga. Ada boleh kita ada bisi ragu-ragu. Berjaki juga kah aku aja, padahal tabungan 1 miliar. Berjaki juga kah aku aja. Nah, amun sudah kita di rumah baras ada aja, ya kalau makan ada aja yang dimakan, iwak besi, bakulam besi, bajualan nggak ada payu, nggak ada apa-apa. Bajualan nggak ada payu, tapi di rumah lengkap sembako, ada apa-apa. Nah, itu jangan risau hatinya kita. Jadi ada boleh kita ragu-ragu lawan rezeki yang datang dari Allah tuh. Ada boleh. Sebab bila ragu-ragu kita tentang urusan rezeki itu merusak amal ibadah kita. Misal kita umur 70 tahun lah. Nah, ibadah 70 tahun nih sudah. Tuhan sudah 70 tahun nih. Kebaikan yang isinya kada kejahatan ada. Cuma ada di hati ini ragu-ragu lawan rezeki, urusan rezeki lawan Tuhan. Maka 70 tahun itu sia-sia tuh. Ada dianggap oleh Tuhan. Gara-gara kita rezeki tadi ragu-ragu. Urusan rezeki ini 4 yang kita yakini lawan Tuhan. Pertama, sudah ada rezeki kita. Nah, yang kedua, pasti sampai rezeki kita ke kita. Kenapa harus sampai aja? Lain rezeki nyawa bang. Nyata yang sampai. Amun dasar rezeki kita pasti sampai. Yang ketiga, ada mau tak huruf. Maka itu kada usah berebut. Ada mau tak huruf juga. Nah, salah aja. Banyak orang aja dasar rezekinya. Astagfirullah, terlambat aku aja. Makanya aku sedikit ya ada rezeki seorang saya itu. Nah, yang keempat, bila rezeki habis juga umur kita. Nah, itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh. Jadi santai ya, jangan yang pindah gerusah-gerusuh berebut-rebut mencari rezeki, jangan. Nah. Bila kita berebut-rebut, apalagi sampai bersikut-sikut, apalagi sampai bahualan gara-gara urusan rezeki, termasuk ragu-ragu naranya lawan janji Allah. Itu merusak amal ibadah kita. Wal bughdu, nah, wa bughdu dunya. Hati kada katuju lawan dunia. Bughdu itu asal makna marah bang. Kada katuju lawan dunia yang menyengsarakannya di akhirat. Jadi dunia itu terbagi dua juga lah. Ada dunia yang bila kita ikuti membuat kita sengsara di akhirat. Tapi ada juga dunia bila kita ikuti kita jadi malah bahagia di akhirat. Nah, maksudnya marah lawan dunia di sini terhadap dunia yang membuatnya tadi sengsara di akhirat. Tapi ada motor dunia tuh. Tapi mun cagar di bawahnya menuntut ilmu, kasana kamari, beribadah. Nah, itu termasuk dunia yang menyamani di akhirat. Tapi kalau sabida motor tadi di bawahnya yang ke tempat maksiat, nah itu dunia yang menyengsarakannya di akhirat. Jadi tergantung penggunaan kita.
Maka dunia dikira diperiksa bukan hanya tergantung penggunaannya, datang dari mana, benda ini datangnya ini dari mana, halalkah haramkah, periksa Tuhan itu gina. Mbah tuh kemana menggunakan? Dua tuh aja urusan dunia ini. Kalau datangnya halal, menggunakannya bujur, maka ini menyamai kita di akhirat. Ada dunia lagi nih, walaupun bendanya dunia, walaupun mobil, walaupun rumah, bendanya dunia lah kota. Tapi karena halal digunakan lawan yang bagus, jadi akhirat sebenarnya. Jadi ada orang banggapan harta kada dibawa mati aja, dibawa mati sebenarnya amun bujur menggunakan. Yang kada dibawa mati ini tuh yang kita tinggali segan waris ada sempat kita menggunakan bujurnya kada dibawa mati itu. Tapi mau kita sempat menggunakan menyumbangkan ke sini sampat, ke ini sampat, menggunakan segan ini sampat, segan beribadah sampat, itu bujur-bujur dibawa mati kenapa pahalanya dibawa mati. Nah itu wahia adalah mazada alal hajati syar'iyyah. Nah, arti ada ketujuh lawan dunia itu wahia yaitu benda dunia. Zada alal hajati syar'iyyah yang melebihi kebutuhan syariat kita. Melebihi kebutuhan syariat. Maka termasuk bagian dari yang kada dianjurkan. Boleh kita melebihi dari kebutuhan, niatnya segan bersedekah. Amun niatnya hanya sekedar mengumpul tuh yang alhaqumut takasur kinan itu. Nah, itu berbahaya. Ada pil ihya. Misal pianlah sugih nih, kalau berusaha padahal sugih sudah lah, tapi tetap berusaha. Nah niat jangan cukupi kebutuhan karena sudah butuh pian. Apa sudah tercukupi butuh tadi nih. Nah kada perlu lagi nih tuh mun kita sudah rumah gonal, mobil berapa buah berisi, beres segudang sudah berisi, duit banyak, masih berusaha, niatnya itu jangan mencukupi kebutuhan. Kalau mencukupi kebutuhan berdosa pian. Karena sudah di luar dari hajat sebenarnya. Niatnya tadi sagan untuk kemaslahatan orang-orang Islam, sagan membantu orang-orang Islam. Itu niatnya, niatnya kadang kayak itu berdosa pian berusaha ada jadi pahala. Allah jadi dosa, agar jadi bahan bakarnya kita di neraka kena. Nah, ini sebedahkan sini nak wahya mazada ala hajat syar'iyyah. Kada fil ihya, dalam kitab ihya juga. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah taala ja'ala dunya, Allah menjadikan dunia itu salah satu ajazain, ada 3 macam. 3 juzuk, 3 bagian. Jadi dunia yang Allah jadikan ini ada 3 macam. Sifatnya aja kita. Juz'an minha lil mu'min. Juz'an minha lil mu'min. Satu bagian dari dunia itu untuk orang yang beriman lawan Allah. Wa juz'an lil munafiq. Dan satu bagian dunia itu untuk orang-orang yang munafik. Wa juz'an lil kafir. Dan satu bagian dunia itu lil kafiri untuk orang yang ada beriman lawan Allah. Nah, jadi 3 bagian sama pada dapat juga. Fal mu'minu yatazawwadu biha, itu ketinggal bihanya. Maka orang yang beriman mereka itu menjadikan bekal biha dengan dunia tadi untuk akhiratnya. Nah, jadi dunia itu ada jadi tangan tapi dijadikan bekal untuk akhirat. Itu mukmin. Wal munafiqu, sedangkan orang munafik bang yatazayyanu biha, inya bahias-hias, baaksi-aksi, bakalabihan-kalabihan dengan dunianya. Yatazayyanu juga. Itu orang munafik. Nya menggunakan dunia sagan bahias-hias saja. Rumah misalnya cat 10 macam catnya. Mencat rumah aja. Nah itu termasuk bagian yang bakal lebihan narannya. Wal kafiru bang, orang kafir bang lawan dunia ini kayak apa? Yatamatta'u biha, yatamatta'u, bersenang-senang, berpuya-puya. Itu orang kafir. Bisa aja berpuya-puya. Ini adanya di KTP orang Islam. Bisa aja bakal kelebihan nih.
ada di KTP orang Islam, padahal sudah dipadahkan yang berpoya-poya lawan dunia minal kafirin, ya Allah, yang berkelebihan bahaya siksa dunia minal munafikin, yang menjadikan dunia bekal akhirat minal mukminin. Wallahu a'lam. Nah, baca roti atas. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الراتب وشيخ علي بن عبد الله ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تعصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تعصنا بالله. توكلنا على الله. بسم الله تعصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ulfum bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد رضي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا بلغه المقدم محمد بن علي وعلى رسوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين
وإلى روح سيدنا وبركاتنا الصاحب الراتب خذ بالأنفاس الهبي عمر بن عبد العاص ثم إلى روح سيد علي بن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العاص وأصولهم وفرعهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأخبارهم ونوالهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء عطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حلنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل معوصل الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.